Tanpa disangka-sangka, Boeing Amerika Serikat mengajukan penawaran pertama dalam sejarah Amerika Serikat dalam melobi Indonesia terus untuk jadikan kontrak pengadaan F-15X Strike Eagle. Amerika Serikat memberikan tawaran berupa alih teknologi pesawat superioritas udara ini. Gak salah dengar lagi, alih teknologi alutsista asal Amerika. Dilansir dari Defense Security Asia, pada April 2025, Boeing mengumumkan komitmen luar biasa kepada Indonesia jika Indonesia memutuskan untuk membeli jet tempur F-15X. Hingga 85% dari nilai program akan melibatkan industri pertahanan dalam negeri. Ini merupakan tawaran terbesar yang pernah diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara pembeli alutsista jet tempurnya. Boeing berencana untuk mengintegrasikan pemasok Indonesia ke dalam rantai pasok globalnya. Ini berarti perusahaan-perusahaan Indonesia tidak hanya akan memproduksi komponen untuk kebutuhan domestik, tapi juga untuk kebutuhan pasar global. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur dirgantara regional. Meskipun rincian spesifik belum diungkapkan, alih teknologi yang ditawarkan mencangkup 1. Produksi komponen struktural pesawat, 2. Perakitan subsistem avionik, 3. Pemeliharaan dan perawatan mesin, 4. Pelatihan teknisi serta pilotnya. Sedangkan paket untuk pembelian F-15X, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, paket penjualan tersebut mencangkup 87 mesin F-110GE-129 atau F-100PW-229, 45 unit radar AESA, 45 unit sistem ketahanan peringatan aktif pasif atau APAUS, dan 48 komputer misi ADCP-2. Selain itu, sistem lain yang disertakan ialah 80 Joint Helmet Mounted Cooling System atau JHMCS, 92 unit Embedded GPS Inertial Navigation, 40 unit Lantir Navigation Pods, 40 unit Sniper Advanced Targeting Pods, dan 40 unit meriam M61A Vulcan yang mencerminkan kemampuan tempur spektrum penuh. Tapi jangan kesenangan dulu, pejabat pemerintahan Amerika Serikat menekankan kesepakatan tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lebih luas dan tujuan keamanan regional yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan militer mitra utama sekaligus mendorong stabilitas politik dan pembangunan ekonomi regional. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknologi lokal dan mendukung kemandirian industri pertahanan Indonesia. Ayo, siapa yang curiga dengan pernyataan tadi? Maksudnya apa coba dengan pernyataan yang tadi? Apakah dengan tawaran Boeing kepada Indonesia, maksudnya agar Indonesia dan wilayah ASEAN tetap dalam pada kontrol Amerika Serikat? Supaya tetap tanda kutip aman gitu kan? Nah, apakah Indonesia diberikan sebegitu banyaknya alih teknologis? Malah sekedar dijadikan tempat transit produksi F-15X buat dijual ke wilayah-wilayah Asia Tenggara atau ke wilayah Asia lainnya karena lisensinya dari mereka juga. Jadi Amerika bisa tetap memberikan kontrol terhadap penggunaan F-15X beserta seluruh produksi spare partnya. Nah, karena lisensinya itu dari mereka, apakah Amerika tetap bisa memberikan kontrol terhadap penggunaan F-15X dan seluruh produksi spare part dan juga tetek bengeknya? Ya, silahkan berkomentar di kolom komentar ya kawan-kawan sekalian. Tapi pembelian alih teknologi hingga 85% ini bukan tanpa sebab juga. Kelihatannya masih terkait dengan pengadaan Su-35 yang akan direalisasikan oleh Indonesia. Ya meskipun gak jadi 11 unit tapi jadinya sekitar 5 unit. Sepertinya Indonesia kali ini berani menentang sanksi CATSA. Apa mungkin gara-gara kita dikenakan tarif impor hingga 47%? Jadi bagi pemerintah ya udahlah, mau beli atau nggak beli Su-35 kita tetap kena masalah ekonomi dari Amerika Serikat. Sehingga mungkin Amerika mau memberikan transfer teknologi F-15X agar Indonesia enggak semakin mesra dengan pihak Rusia atau tidak lagi sejalan dengan tujuan geopolitik luar negerinya Amerika.
Setelah Indonesia mendapatkan ancaman sanksi CATSA pada rencana pembelian 11 unit Su-35, pada Agustus 2023 Kementerian Pertahanan Indonesia dan Boeing menandatangani nota kesepahaman untuk pembelian 24 unit F-15X. Pesawat ini akan diberi nama F-15 IDN di Indonesia, merupakan varian terbaru dari F-15 Eagle dan kemampuan tempur yang ditingkatkan sebagai tanda kutip solusi ya. Bagi Amerika Serikat itu solusi bagi Indonesia dalam rangka memodernisasi alutsista TNI Angkatan Udara. Tapi ngomong-ngomong tentang alih transfer teknologi F-15X hingga 85%, ini memang berbeda dan spesial lah. Karena Amerika Serikat dikenal sangat selektif dalam memberikan alih teknologi jet tempur mereka. Gak akan sembarangan memberikan lisensi produk-produknya ke sembarang negara. Beberapa negara yang pernah menerima alih teknologi dari Amerika Serikat antara lain: pertama, Jepang, pada jet tempur Mitsubishi F-15J dan juga F-2. Jepang memproduksi F-15J di dalam negeri dengan lisensi dari Boeing. Juga mengembangkan F-2 versi lokal dari F-16 bersama Lockheed Martin. Namun, meski ada produksi lokal, transfer teknologinya tetap dibatasi pada sistem-sistem non-sensitif. Berikutnya ada Korea Selatan. Pada jet tempur KIT-50 Golden Eagle dikembangkan bersama Lockheed Martin Amerika Serikat, tetapi Amerika Serikat tidak mengizinkan Korea Selatan mengekspor T-50 ke negara-negara tertentu tanpa sepersetujuan dari Washington DC. Lagi-lagi, tidak semua teknologi diungkap sepenuhnya, terutama pada radar dan avionics system. Berikutnya ada Turki, terlibat pada program F-35 dan ikut memproduksi beberapa komponennya. Namun setelah pembelian sistem pertahanan S-400 dari Rusia, Turki dikeluarkan dari program F-35. Nah, berikutnya ialah Israel. Nah, ini negara bukan negara, ini mah ya negara catutan, ini mah negara yang berdiri di atas negara orang lain gitu kan. Yang paling kenyang juga disuapin sama Amerika Serikat, salah satu negara yang mendapat akses teknologi cukup dalam. Israel bahkan bisa melakukan modifikasi lokal pada F-35 mereka, disebut dengan F-35I Adil. Tapi balik lagi, ini kasus khusus karena hubungan Amerika Serikat dengan Israel yang sangat erat secara strategis dan juga politik. Tawaran alih teknologi pada Indonesia ini menunjukkan kepercayaan dan kemitraan strategis yang berkembang antara kedua negara, atau bisa jadi supaya langkah Indonesia tetap sesuai pada agenda politik luar negerinya Amerika Serikat. Mengingat kali ini Indonesia memang kelihatan udah jengah gitu kalau misalnya berusaha mendapatkan alutsista yang berbau Amerika. Contohnya pada KF-21 Boramae yang DNA-nya tetap dari Lockheed Martin. Ternyata ya banyak dramanya dalam pengembangan jet tempur generasi kelima ini. Malah Indonesia beralih ke pengembangan jet tempur TFX Kaan asal Turki. Oke, segitu dulu kontennya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih bagi yang udah subscribe dan juga like-nya. Stay tune terus di Mantan Wibu.